Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam acara Fokus bersama juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Ustadz Ismail Yunsanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu peristiwa penting ya dalam sejarah Islam, dalam perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj pada bulan Rajab yang mulia ini. Kita akan menggali apa peristiwa-peristiwa penting terkait Isra dan Mi'raj ini, demikian juga apa pelajaran yang perlu kita ambil sehingga kemudian bulan Rajab ini menjadi benar-benar menjadi bulan yang mulia bagi kita. Ustadz Ismail Yunsanto, kita tahu bahwa peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu peristiwa penting ya dalam perjalanan kehidupan kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa makna terpenting dari Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, Ustaz? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu peristiwa yang mengenai Rasulullah SAW ini yang paling penting adalah bahwa Isra Mi'raj ini menegaskan sekali lagi bahwa Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad itu adalah memang sungguh-sungguh seorang Nabi atau sungguh-sungguh seorang Rasul utusan Allah. Memang peristiwa Isra dan Mi'raj ini seperti teraju atau seperti batu uji. Sebab setelah peristiwa itu yang beriman itu semakin kuat imannya, dan yang ragu-ragu itu semakin menemukan alasan untuk dia semakin meninggalkan Rasulullah SAW. Apalagi yang kafir itu seperti seolah-olah dia mendapatkan amunisi untuk menambah kekafirannya. Mengapa demikian? Karena peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang kalau orang Barat menyebut itu out of mind gitu. Jadi sudah di luar semesta berpikir manusia. Jadi ini tidak mungkin bisa dipahami semata-mata sekedar dengan akal atau rasio, apalagi rasio orang-orang pada masa itu, di mana untuk menempuh perjalanan dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja itu memerlukan waktu berbulan-bulan dengan menggunakan onta. Apalagi kemudian sampai disebut menuju ke langit lapis ketujuh atau Sidratul Muntaha, itu sesuatu yang sangat sulit dipahami oleh orang pada masa itu. Untuk orang masa sekarang saja, meskipun mungkin sudah relatif lebih bisa dimengerti, karena untuk menempuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau dari Makkah ke Palestina sekarang ini, itu memerlukan tidak sampai berbulan-bulan, hanya beberapa jam saja gitu. Dan orang sekarang juga sudah mengenal ada pesawat ulang-alik. Tapi toh begitu masih juga tidak terlalu mudah untuk dipahami peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Nah, karena itulah maka hanya mereka yang yakin betul terhadap kenabian Muhammad atau sosok Muhammad sebagai orang yang terpercaya, itulah yang justru menemukan batu pijakan yang sangat kokoh untuk dia semakin beriman, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ya. Dia mendapatkan gelar As-Siddiq oleh karena memang dia membenarkan apa yang dialami Rasulullah SAW. Apa perkara yang membuat sahabat Rasulullah seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu itu yakin gitu bahwa Rasulullah mengalami perjalanan itu dalam satu malam? Iya, karena pribadi Rasul. Jadi Abu Bakar itu dia tidak memerlukan bukti. Kalau
Sahabat yang lain mungkin memerlukan bukti. Ada bukti musafir yang menjumpai ini, menjumpai itu. Ada Rasulullah SAW bisa menceritakan dengan tepat berapa jumlah tiang dari Masjid Al-Aqsa. Tapi bagi Abu Bakar As-Siddiq cukuplah lisan Rasulullah SAW itu sebagai garansi atau sebagai jaminan bahwa orang ini tidak mungkin bohong gitu. Nah, seketika itulah maka dia langsung percaya. Saya kira ini sikap seorang Muslim sejati yang memang semestinya sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasul fahuduhu, wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi apa yang datang dari Rasul itu ambil, dan apa yang dilarang dari Rasulullah SAW juga ditinggalkan. Jadi artinya lisan Rasulullah itulah jaminan bahwa apa yang dialami dan apa yang diberitakan itu benar adanya gitu. Jadi saya kira Abu Bakar As-Siddiq telah memberikan contoh kepada kita tentang bagaimana sikap seorang Muslim yang sejati itu menghadapi ajaran Islam, menghadapi banyak sekali perkara-perkara yang itu memang harus diimani, bukan dengan dogma, bukan, tetapi keimanan itu terbit oleh karena kita melihat ada sumber yang terpercaya itu. Nah, sumber yang terpercaya itu kalau sekarang ya Al-Quran dan Sunnah. Kalau pada masa itu Abu Bakar As-Siddiq melihat secara langsung, menjumpai secara langsung, bertemu secara langsung pada diri Rasulullah SAW. Gitu. Ya, kita tahu peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW ini juga terkait dengan kemahabesaran Allah ya, yang telah memperjalankan hambanya. Ya. Bagaimana kita, Ustaz Ismail, melihat peristiwa ini sebagian dari kemahabesaran Allah yang banyak ya, di antaranya adalah ini. Iya. Jadi apa yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW itu menunjukkan bagi Allah itu bukan sesuatu yang sulit memperjalankan hambanya dalam waktu sekejap dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha dan balik lagi, dan sudah ada di sebelum matahari terbit itu sudah ada di sebelah di pembaringan Rasulullah SAW. Sampai Siti Aisyah pun dia tidak merasakan kehilangan Rasulullah SAW. Jadi ini adalah satu bukti ya, dari sekian banyak bukti betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala jangankan sekedar memperjalankan seorang hamba, menciptakan universe ini saja Allah mampu itu. Nah, manusia itu sebenarnya yang memerlukan tidak terlalu banyak bukti, 1-2 bukti saja untuk meyakini bahwa Allah itu memang maha hebat, maha berkuasa, dan Nabi Muhammad itu memang betul-betul adalah utusan Allah. Jadi peristiwa ini bukan fiksi ya, yang diributkan secara bukan fiksi, apalagi fiktif. Fiktif ya. Yeah. Ustaz Ismail Wisanto, kita tahu juga dalam bulan Rajab ini, termasuk terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, kaum muslimin juga diingatkan bahwa dalam perjalanan Rasulullah ada satu tempat yang disinggahi Rasulullah SAW, yaitu Baitul Maqdis atau Palestina. Ya. Bagaimana umat Islam melihat peristiwa Isra dan Mi'raj ini sebagai bentuk perhatian terhadap Baitul Maqdis ini? Iya, benar, memang Masjidil Aqsa itu disebut secara khusus di dalam Al-Quran. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala katakan di dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'un basir. Jadi maksudnya Allah yang telah memperjalankan pada satu malam Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi ini satu tempat yang sangat spesial. Ini merupakan tempat suci ketiga setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, dari sana Rasulullah SAW diperjalankan lagi ke Sidratul Muntaha. Ini juga kiblat pertama bagi umat Islam sebelum Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kiblatnya itu ke Masjidil Haram. Nah, kita melihat sekarang ini bahwa Masjidil Aqsa dan Palestina secara umum itu di dalam
okupasi atau dalam penguasaan dan penjajahan Zionis Israel. Apalagi baru lalu kita mendengar atau membaca pernyataan Presiden Amerika Donald Trump yang mengatakan bahwa Yerusalem ini akan menjadi ibu kota Israel. Itu artinya sebuah keputusan yang makin menegaskan okupasi atau penguasaan dan penjajahan Zionis Israel atas bumi Palestina. Ini sesuatu yang saya kira tidak boleh dibiarkan, harus dilawan oleh umat Islam. Oleh karena ketika penjajahan itu dibiarkan, berarti kita telah seperti tidak berkuasa atas salah satu tempat yang sangat dimuliakan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan allati barakna haulahu. Nah, jadi peristiwa Isra Mi'raj mengingatkan kita kepada keagungan Masjidil Aqsa, sekaligus juga mengingatkan kepada kita atas peristiwa yang sedang terjadi saat ini, yaitu okupasi. Ya, begitu mulianya ya Masjidil Aqsa ini kalau kita lihat sampai-sampai sahabat-sahabat Rasulullah itu berlomba-lomba ya untuk melakukan futuhat terhadap Palestina yang alhamdulillah berhasil di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian terjadi penaklukan oleh pasukan salib pada waktu itu, dan kemudian dibebaskan lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi ya. Apa yang membuat sahabat-sahabat Rasulullah termasuk kaum muslimin di masa dulu itu punya keinginan yang kuat ya untuk memperhatikan Masjidil Aqsa ini atau Baitul Maqdis ini, dan kemudian membebaskannya kalau terjadi okupasi atau penindasan. Ini berbeda dengan kondisi sekarang. Apa yang kemudian membedakan itu? Ya, saya kira yang pertama tadi itu bahwa ini adalah tempat suci umat Islam. Karena itulah maka kita tahu bahwa salah satu arah futuhat itu memang ke arah Syam dan ke arah Palestina ini, dan itu terjadi di masa Umar bin Khattab. Artinya di masa yang sangat dini, tidak terlalu jauh dari masa hidup Rasulullah SAW. Dan sejarah kemudian membuktikan bagaimana ratusan tahun lamanya Palestina itu di bawah naungan Islam, hidup di sana dengan damai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan kemudian itu berlanjut sampai berabad-abad lamanya, sampai akhirnya keadaan berubah setelah terjadi perang salib dan terjadi penaklukan atau terjadi penguasaan Palestina oleh orang-orang Eropa dalam perang salib itu. Tetapi sejarah kemudian membuktikan bahwa penguasaan itu meskipun cukup lama, itu nggak sampai 1 abad, persisnya 89 tahun sebelum akhirnya Palestina dibebaskan oleh pasukan yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, saya kira kita sekarang ini mempunyai semangat serupa seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Kita ingin membebaskan lagi. Kalau kita hitung, Palestina sekarang ini dikuasai oleh Zionis Yahudi itu sejak 1948, katakanlah 1948. Berarti sekarang ini sudah hampir 1 abad juga. Kalau sekarang 2018, 2048, jadi kurang lebih sekitar 30 tahun lagi itu 1 abad. Salahuddin Al-Ayyubi itu membebaskan Palestina itu 11 tahun sebelum 1 abad itu. Nah, jadi saya kira kita masih cukup punya waktu untuk meniru atau ingin mengulangi apa yang dicapai oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Hanya satu hal yang membedakan, dan ini mestinya menjadi perhatian kita, adalah bahwa Salahuddin Al-Ayyubi itu bisa membebaskan Palestina itu oleh karena pada waktu itu ada kekuatan besar yang membackup pasukan Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu Khilafah Islam. Jadi Palestina dikuasai oleh Khilafah Islam ratusan tahun lamanya, lepas setelah perang salib, dan di masa Khilafah itu juga meskipun hampir 1 abad, Palestina bisa berhasil dibebaskan. Nah, kalau kita menginginkan pembebasan Palestina, maka ada satu prasyarat yang semestinya juga harus kita wujudkan, yaitu kembalinya khilafah itu. Apa pentingnya khilafah saat sekarang ini untuk membebaskan Palestina? Agar umat Islam memiliki kekuatan
Dan kekuatan itu hanya mungkin bisa didapat bila kita bila kita bersatu. Umat Islam saat ini berjumlah kurang lebih 1,6 miliar. Jumlah yang sangat besar, lebih besar dari entitas agama manapun di muka bumi ini. Tetapi jumlah yang sedemikian banyak itu tidak punya arti apa-apa, ya, sebagaimana terlihat sekarang ini ketika umat Islam itu berpecah belah ke dalam lebih dari 50 negara kecil-kecil. Buktinya sudah sekian puluh tahun lamanya Palestina itu dikuasai oleh Zionis Israel, tak kunjung tampak kita memiliki kemajuan untuk membebaskan Palestina. Yang terjadi justru semakin hari itu semakin kuat cengkeraman Zionis di sana. Dulu kalau kita lihat peta tahun 48, Zionis itu minoritas di sana atau kecil, menguasai wilayah yang kecil. Sekarang ini 2018 justru kita yang menjadi berubah menjadi kecil. Ya, Palestina itu pun juga wilayahnya terbagi menjadi dua, ada yang di tepi barat Sungai Yordan, kemudian di jalur Gaza. Jadi Palestina itu sebuah negara yang invalid karena wilayahnya terpisah. Nah, jalur Gaza yang menjadi pusat perlawanan yang sangat hebat, itu pun juga seperti penjara besar karena sekelilingnya itu dipagari oleh tembok setinggi 23 meter yang dibangun oleh Zionis Israel. Jadi praktis seperti kita ini sudah lumpuh di sana. Nah, ini keadaan tentu akan berlangsung terus, bahkan mungkin mudah-mudahan tidak, kita mengalami keadaan yang lebih memprihatinkan. Sampai kapan? Sampai umat Islam itu bersatu kembali. Lantas setelah umat Islam bersatu di bawah naungan khilafah, lantas apa yang kira-kira dilakukan oleh khilafah setelah umat Islam bersatu? Ya, akan kembali seperti yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Artinya ada pengiriman mobilisasi pasukan. Pasukan. Sebenarnya kalau secara rasional kalau kita hitung, andai misalnya 50 negeri Muslim, negara-negara Islam itu mengirimkan 1 batalion saja, itu sudah 50 batalion. 50 batalion, kalau 1 batalion itu anggap aja itu 700 pasukan, 700 kali 50 itu sudah 35.000 pasukan. Jadi sudah sangat besar sebenarnya. Saya kira sudah lebih dari cukup untuk membebaskan Palestina. Tapi itu tidak terjadi. Mengapa? Karena masing-masing negara sekarang ini seperti merasa tidak punya kepentingan lagi dengan Palestina. Negara tetangga yang paling dekat dengan Palestina seperti Mesir merasa sudah cukup dia setelah Gurun Sinai kembali ke pangkuan Mesir. Kemudian Jordan setelah tepi barat Sungai Yordan kembali. Begitu juga Syria setelah dataran Tengah Golan kembali. Dia merasa tidak punya urusan lagi dengan Israel. Lebanon begitu juga, setelah Lebanon Selatan kembali ke mereka. Walhasil Palestina sendirian sekarang ini. Jadi bayangkan bagaimana mungkin kita bisa merebut kembali Palestina kalau Palestina itu hanya diserahkan kepada penduduk Palestina yang itu pun juga terpisah wilayahnya gitu. Jadi hampir mustahil lah kalau kita boleh sebut itu. Nah, karena itulah maka satu-satunya jalan itu adalah bagaimana kita bisa mewujudkan kembali kesatuan umat Islam itu, dan dengan kesatuan itu kita memiliki kekuatan, dan kekuatan itu kita bisa merebut kembali Palestina dari tangan Zionis Israel yang notabene itu sebenarnya juga negara kecil. Israel sekarang ini penduduknya hanya kurang lebih 6 juta. Israel menjadi kuat karena dukungan Amerika dan juga lemahnya negeri-negeri Muslim. Namun ada yang pesimis, Ustaz. Pesimis dalam pengertian bahwa perang selama ini terhadap Zionis Israel itu selalu menyisakan kekalahan di tengah umat Islam, bahkan semakin memperkecil wilayah Palestina. Karena itu banyak pihak melihat bahwa jalan peperangan ini tidak bisa lagi dipakai untuk menyelesaikan persoalan Palestina. Bagaimana pandangan Ustaz tentang pandangan seperti itu? Ya, memang ini sering diungkapkan. Mereka menunjukkan bukti bahwa perjuangan Palestina dengan peperangan itu tidak membuahkan hasil, dan justru menunjukkan bahwa wilayah Palestina itu makin hari makin sempit. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa keadaan sekarang ini juga ditimbulkan karena perundingan gitu. Jadi kalau mereka tidak percaya terhadap langkah jihad, mereka lebih mengedepankan perundingan. Bukankah perundingan sudah dilakukan? Dulu ada perjanjian, ada perundingan di Madrid, ada di Oslo, ada di Camp David, bahkan sudah ditandatangani perjanjian damai dengan
Israel, Mesir, disaksikan oleh Amerika. Toh kenyataannya bukan kemajuan yang kita dapat, tapi justru semakin hari semakin mundur. Artinya bahwa perundingan itu tidak menghasilkan apa-apa kecuali makin mengokohkan penguasaan Zionis Israel atas Palestina. Nah, yang paling penting lagi adalah bahwa perundingan itu merupakan pengakuan atas penguasaan Zionis Israel di bumi Palestina. Ini sesuatu yang semestinya tidak boleh dilakukan. Sebab kalau mengakui berarti mengakui juga keabsahan maling terhadap hasil curiannya atau perampok terhadap hasil rampokannya. Itu seperti ada seorang yang masuk ke rumah kita lalu menguasai ruang tamu, ruang makan. Nah, setelah itu kita berunding gitu, berunding dan berbagi tempat. Itu artinya kita sudah kalah. Nah, kalau kita menggunakan jalan jihad, maka ada peluang di sana. Hanya tinggal dipikirkan bagaimana jihad itu bisa dimenangkan, dan kita tahu belajar dari sejarah itu hanya mungkin bisa dimenangkan kalau kita ini umat Islam bersatu, dan dengan kesatuan itu kita memiliki kekuatan yang sangat besar gitu. Masa sih 1,6 miliar bisa keok melawan negara hanya dengan penduduk 6 juta saja? Artinya apakah kekalahan ya sebutlah umat Islam dalam perang melawan Zionis Israel yang pernah dilakukan oleh Mesir misalkan, itu karena tidak didukung secara penuh oleh umat Islam, artinya hanya mempercayakan pada pasukan Arab atau lebih khususnya pasukan Mesir pada waktu itu memang perangnya kan hanya setempat-tempat. Artinya ketika Mesir melakukan perang dengan Israel ya ada di Gurun Sinai. Artinya itu perang antara Mesir dan Israel. Ketika terjadi perang antara Suriah dengan Israel itu di dataran tinggi Golan gitu. Itu perangnya Israel dan Suriah. Begitu juga dengan Libanon. Nah, jadi ini perang bukan bilateral gitu, perang head to head antara satu negara dengan Israel, bukan perangnya umat Islam dengan Israel. Saya kira akan terjadi keadaan yang berbeda andai yang terjadi itu adalah perang antara umat Islam 1,6 miliar itu melawan Zionis Israel yang hanya 6 juta. Saya kira akan ada juga yang menganalisis bahwa perang-perang yang dilakukan oleh negara-negara Arab pada waktu itu tanda kutip perang ecek-ecek gitu, artinya tidak sungguh-sungguh mereka berniat untuk mengalahkan Israel pada waktu itu. Bagaimana kalau ada pandangan seperti ini? Mungkin tidak ecek-ecek, tetapi itu perang yang sendiri-sendiri gitu. Itu yang membuat lemah. Ya, membuat lemah. Kalau kita lihat, kita membaca sejarah perang itu, misalnya perang tahun 73, perang 67 itu perang yang saya kira juga sangat dahsyat. Bahkan dalam beberapa kesempatan Israel sempat terdesak juga sebelum akhirnya dibantu oleh Amerika. Nah, hanya lagi-lagi bahwa ini perang sendiri-sendiri, itu bukan perang semesta antara umat Islam dengan Zionis Israel yang mengundang seluruh partisipasi umat Islam. Ingat bahwa ketika terjadi perang itu, negara-negara Muslim lainnya itu merasa tidak ada urusannya gitu. Jadi yang terjadi katakanlah misalnya itu 3 negara ya, Mesir, Suriah, dan Libanon. 3, tapi yang berapa 50 sekian sisanya itu hanya menonton gitu. Nah, ini kan sesuatu yang jelas menunjukkan bahwa kita ini tidak kompak gitu ya. Apalagi kita tahu bahwa di belakang Israel ini ada Amerika gitu. Jadi jelas bahwa yang dihadapi oleh kita ini bukan sekedar Israel yang 6 juta itu, tapi Amerika yang demikian kuat. Situasi akan berbeda kalau 3 negara ini yang sekarang ada itu dibantu oleh 50 sekian negara yang lain. Nah, pertanyaannya mau atau tidak itu. Nah, mau atau tidak itulah yang kemudian menentukan apakah kita ini sungguh-sungguh mau merebut Palestina kembali atau tidak gitu. Bagaimana dengan solusi 2 negara ya? Yang digagas terutama oleh Amerika Serikat dan juga termasuk yang diopinikan oleh pemerintah Indonesia, artinya ada two state solution di sana. Ya, ini adalah solusi yang memang dianggap sebagai yang terbaik karena dengan solusi ini masing-masing itu diberi hak hidup. Palestina ada, begitu juga Israel gitu. Tetapi solusi yang tampak bagus ini mengandung cacat yang sangat mendasar, yaitu tadi bahwa
dengan solusi dua negara ini berarti pengakuan terhadap penguasaan Palestina oleh Zionis Israel. Artinya pengakuan penjajahan. Pengakuan penjajahan, dan itu adalah sebuah pelanggaran yang sangat fatal terhadap ketentuan-ketentuan di dalam syariah. Kita tahu bahwa tanah Palestina itu adalah tanah kharaj. Tanah kharaj itu tanah milik kaum muslim, itu tanah wakaf yang tidak boleh seorang pun menyerahkan, boleh mewakili, menganggap dirinya wakil umat Islam, menyerahkan kepada penjajah, kepada Zionis Israel. Dulu dalam sejarahnya Theodor Herzl itu pernah datang ke Khalifah di Istanbul untuk meminta tanah Palestina itu. Kita tahu bahwa Zionis itu sebenarnya ada dua macam, ya. Ada Zionis sebagai gerakan agama dan Zionis sebagai gerakan politik. Kalau Zionis sebagai gerakan agama itu dia hanya menginginkan Gunung Zion itu sebagai pusat peribadahan orang-orang Yahudi seluruh dunia. Sementara kalau Zionis sebagai gerakan politik, dia menginginkan sebuah negara untuk tempat tinggal atau tempat mukim orang Yahudi seluruh dunia. Sebenarnya yang disasar itu kalau nggak Argentina, Uganda. Tapi kemudian mereka melihat akan terjadi sebuah penguatan andai dua gerakan ini bergabung, gerakan Zionis sebagai gerakan politik dan gerakan agama. Akhirnya diputuskan kalau begitu Palestina saja yang dijadikan sebagai tempat yang dituju untuk pemukiman itu, karena di sana ada Gunung Zion. Nah, jadilah mereka kemudian menggunakan dalil-dalil agama sebagai pembenar untuk mengklaim Palestina itu sebagai tempat mukim mereka. Itulah yang kemudian dianggap sebagai the promised land gitu. Tanah yang dijanjikan, seolah-olah Tuhan itu sudah mencoret-coret peta dunia yang tapal batasnya itu sudah demikian jelas yang diperuntukkan bagi orang Yahudi. Nah, itulah yang kemudian mereka lakukan dan datang kepada Khalifah Abdul Hamid, meminta kepada Khalifah untuk menyerahkan atau memberikan tanah Palestina itu kepada mereka. Apa jawab Abdul Hamid? Dia bilang, pokoknya selama aku hidup tidak akan aku serahkan gitu. Bahkan dia ketika orang Yahudi itu berusaha untuk memberikan suap yang sangat besar, sekian juta dinar yang kalau dihitung konon jumlahnya itu bisa mencapai 350 triliun rupiah. Itu dia bilang bahwa suap yang kalian berikan itu tidak ada artinya. Sebab kalaulah engkau memberikan emas sebanyak tanah yang aku injak sampai tembus ke bumi sana, sebelah sana, kau berikan kepada aku, niscaya aku tidak akan berikan tanah Palestina kepadamu. Itu artinya, Saudara Abdul Hamid itu menyadari betul betapa pentingnya atau betapa berharganya tanah Palestina ini. Sampai-sampai dia mengatakan begitu, dia tidak gentar sedikit pun, dan sejarah kemudian membuktikan bahwa setelah Khilafah Utsmani runtuh, Abdul Hamid sudah tidak ada pelindung tanah Palestina yang dikatakan oleh Khalifah tadi itu terjadi. Akhirnya pada tahun 1948 Zionis Israel berdiri di tanah Palestina. Terakhir, Ustadz Ismail Yusanto, kita tahu pada bulan Rajab ini di samping ada peristiwa Isra Mi'raj, juga ada peristiwa penting juga yang sering dilupakan oleh umat Islam, yaitu runtuhnya Khilafah Islam pada bulan Rajab. Ya. Apa yang harus dilakukan oleh umat Islam ya setelah keruntuhan Khilafah Islam ini? Ya, ini memang berantai. Jadi Zionis Israel itu berdiri itu setelah Khilafah tumbang atau runtuh. Sebenarnya masih ada kekuatan. Para ulama itu sempat berkumpul di Masjidil Aqsa untuk membahas fenomena ini. Jadi Zionis Israel tidak putus asa setelah ditolak oleh Sultan Abdul Hamid. Mereka berusaha keras untuk melakukan atau mulai menguasai tanah Palestina, baik dengan cara yang halus maupun dengan cara yang kasar. Di Timur Tengah itu ada stasiun televisi namanya Al-Manar, ya, milik Hizbullah. Ini lepas dari kontroversi Hizbullah, tapi di stasiun televisi itu ada satu acara yang sangat menarik. Itu judulnya kurang lebih Remembering Palestine gitu. Jadi satu paket acara yang diputar berulang-ulang untuk mengingatkan bahwa Palestina itu sesungguhnya milik umat Islam dan mereka itu menjajah. Nah, di dalam acara itu ada film dokumenter yang menggambarkan pelayaran pertama orang-orang Yahudi dari London mendarat di pelabuhan Haifa.
Nah, di situ mulai mereka turun, kemudian mulai menempati tanah-tanah di Palestina. Nah, di antara mereka itu ada yang kemudian menjadi Perdana Menteri, Golda Meir, perempuan. Dan juga ada yang sangat terkenal itu Panglima Angkatan Bersenjata Israel, Moshe Dayan, si mata satu. Itu ikut di dalam pelayaran yang pertama itu. Nah, mereka mulai menguasai, memagari, ada yang membeli, ada yang mengusir, dan para ulama yang bertemu di Masjidil Aqsa mengeluarkan fatwa haram menjual tanah Palestina, haram menyewakan, haram menjadi perantara untuk penyewaan dan pembelian itu. Itu masih tegas tahun 30-an gitu. Tapi kita tahu bahwa setelah Khilafah Utsmani tidak ada pelindung bagi tanah Palestina. Akhirnya kekuatan Zionis makin hari makin besar, berpuncak pada tahun 1948 dengan restu PBB berdirilah negara Israel gitu. Baik. Terima kasih Ustaz Ismail Susanto atas waktunya. Demikianlah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini merupakan ujian keimanan bagi seorang mukmin yang harus kita sikapi dengan penerimaan secara totalitas terhadap apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Isra Mi'raj juga tidak bisa dilepaskan dari sejarah Palestina, karena salah satu tempat yang dilewati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Masjidil Aqsa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kita semua seharusnya diingatkan tentang peristiwa penting ini, di mana Masjidil Aqsa adalah tempat yang mulia dan umat Islam wajib membebaskan Masjidil Aqsa, tanah Palestina secara keseluruhan dari penjajah Zionis Israel. Untuk itu kita membutuhkan satu institusi politik yang penting secara internasional, yaitu Ad-Daulah Al-Khilafah Al-Islamiyah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.